selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Jutio Panisnaga dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik hakikat pengembangan kurikulum. Nah, ada yang tahu mengenai hakikat pengembangan kurikulum? Oke, kita akan bahas bersama-sama nih teman-teman. Apa aja sih hakikat pengembangan kurikulum itu? Oke, kita akan masuk pada materi kita kali ini. Nah, hakikat pengembangan kurikulum. Apa itu hakikat pengembangan kurikulum? Nah, kita akan bahas. Namun sebelum kita bahas pada hakikat pengembangan kurikulum, kita harus mengetahui nih dasarnya dulu. Apa itu kurikulum? Nah, ada yang tahu apa itu kurikulum? Nah, untuk sekilas info, untuk mengingatkan teman-teman kembali bahwa kurikulum itu merupakan suatu komponen pokok dalam pendidikan. Kenapa dia disebut sebagai komponen pokok? Karena dalam dunia pendidikan, kurikulum itu adalah suatu hal yang penting. Karena dengan adanya kurikulum, maka teroperasilah tujuan pendidikan atau terjalanlah atau tercapailah tujuan dari pendidikan. Nah, apa itu tujuan dari pendidikan? Yaitu seperti mensejahterakan kehidupan, terus memanusiakan manusia, mengubah perilaku manusia menjadi lebih baik lagi, serta melatih keterampilan yang ada pada diri kita, setiap manusia. Kan kita ketahui bahwa manusia itu memiliki kepribadian yang masing-masing dan memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Jadi itulah tujuan dari pendidikan. Nah, yang kedua, dikatakan bahwa kurikulum itu merupakan suatu program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi para pelajar. Nah, artinya kurikulum itu adalah suatu program atau suatu kegiatan yang telah direncana atau yang telah disusun secara sistematis oleh suatu lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu dapat berupa sekolah maupun pemerintah, yaitu khususnya dalam bidang pendidikan, kayak gitu teman-teman. Nah, yang ketiga, kurikulum itu dikatakan juga sebagai pedoman atau landasan utama yang artinya dasar dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan tadi yaitu memanusiakan manusia, terus melatih keterampilan yang ada pada diri setiap individu, terus mensejahterakan kehidupan manusia, serta itu memanusiakan manusia. Nah, kita akan bahas mengenai kurikulum secara spesifik lagi. Jadi, kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yang artinya curriculae. Nah, di mana curricula ini artinya adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Nah, selain itu, secara etimologis, kurikulum itu juga berasal dari bahasa Yunani yang artinya kurir, di mana kurir ini artinya pelari, dan kurere itu artinya tempat berpacu. Nah, artinya gini teman-teman, kurikulum itu pada umumnya atau yang menjadi latar belakang kurikulum itu berasal dari bidang olahraga. Jadi, istilah kurikulum itu pertama kali dicetuskan dalam bidang olahraga, di mana dalam bidang olahraga mengatakan bahwa kurikulum itu adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari atau yang ditempuh oleh seorang atlet. Dengan kata lain, kurikulum itu adalah tempat berpacu seorang atlet untuk menuju ke suatu tempat. Jadi, istilah kan kita ketahui bahwa seorang atlet atau seorang pelari jika mengikuti lomba, maka mereka akan berlari dari satu tempat menuju tempat lain atau dari garis start yaitu awal menuju garis finish yaitu garis akhir. Nah, jarak menuju garis start dan garis finish itulah istilah dari kurikulum dalam bidang olahraga. Nah, sedangkan dalam bidang pendidikan itu sama teman-teman. Jadi awal mulanya dari bidang olahraga, kemudian lama-kelamaan secara bertahap-tahap istilah kurikulum ini juga digunakan dalam bidang pendidikan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, istilah kurikulum ini muncul sekitar tahun 1950-an kayak gitu, di mana istilah kurikulum ini dikenalkan oleh orang-orang yang berpendidikan atau orang-orang yang belajar dari Amerika Serikat dan mereka pulang ke Indonesia, jadi mereka
memperkenalkan istilah kurikulum tersebut, kayak gitu teman-teman. Jadi hampir sama dengan bidang olahraga tadi, dalam bidang pendidikan kurikulum juga dikatakan seperti itu. Jadi kurikulum itu merupakan start menuju garis finish. Jadi jarak dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun dalam bidang pendidikan itu dilakukan oleh peserta didik. Nah, kalau dalam bidang olahraga itu dilakukan oleh atlet kayak gitu, teman-teman. Sehingga melalui hal tersebut dapat dikatakan bahwa kurikulum itu adalah rencana pelajaran yang artinya di dalam kurikulum ini mengandung isi atau materi yang akan menjadi topik atau akan menjadi suatu uh, kegiatan proses belajar mengajar yang akan dilakukan oleh tenaga pendidik dengan peserta didik. Kayak gitu teman-teman. Nah, namun seiring berjalannya dengan era globalisasi atau perkembangan zaman, kayak pada zaman sekarang, era globalisasi, nah kurikulum itu dikatakan sebagai program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa yang diberikan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuannya seperti apa? Yaitu tujuannya ya menurut ketentuannya teman-teman. Kayak tadi tujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan kayak gitu. Nah, selain itu kurikulum juga bisa bertujuan untuk mengubah pola pikir setiap individu kayak gitu teman-teman. Nah, di sini tujuannya. Nah, kurikulum ini tujuannya itu didasari pada yang pertama itu perkembangan tuntutan, terus kebutuhan dan kondisi masyarakat. Nah, kenapa harus melalui perkembangan tuntutan dan kebutuhan dan kondisi masyarakat? Karena untuk terrealisasinya tujuan dari kurikulum tersebut, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional maupun suatu lembaga yang membentuknya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita akan bahas nih. Nah, sehingga melalui hal tersebut, kita dapat menspesifikkan lagi bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat alat yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang memiliki hakikat dalam pengembangannya sesuai zaman. Jadi, kurikulum ini akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu karena tuntutan tadi, tuntutan perkembangan serta kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita ada mengetahui mengenai dasarnya, yaitu pengertian kurikulumnya. Nah, kita akan masuk pada hakikat pengembangan kurikulum nih. Topik kita hari ini. Nah, jadi hakikat pengembangan kurikulum itu adalah suatu hal yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan kurikulum. Atau dengan kata lain ya, hakikat pengembangan kurikulum itu adalah inti dasar atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan kurikulumnya. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan atau perlu dipertimbangkan dalam proses pengembangan kurikulumnya, teman-teman. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti isi dan tujuannya, terus seleksi pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar. Itu contohnya kita harus mengetahui nih, tujuannya seperti apa, isinya akan bagaimana, terus pengorganisasinya akan bagaimana, kayak gitu. Nah, contohnya untuk spesifik lagi yaitu seperti penetapan jadwal pengorganisasiannya. Jadi misalnya kurikulum yang akan kita bentuk akan ditetapkan selama 1 tahun atau 1 semester kayak gitu, teman-teman. Serta spesifikasi tujuan yang disarankan, yaitu seperti mata pelajaran seperti apa, misalnya bahasa Inggris, atau fisika, matematika, dan lain-lain. Dan serta kegiatannya, jadi contohnya kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam kurikulum yang akan dibentuk. Nih teman-teman, misalnya ada diskusi, ada evaluasi, atau ada tanya jawab, kayak gitu teman-teman. Jadi hakikat pengembangan kurikulum ini dapat kita simpulkan itu adalah dasar atau intisari yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan kurikulum yang akan dibuat, kayak gitu. Nah, di sini ada pendapat ahli nih, yaitu menurut Seller dan Miller.
Nah, jadi menurut Seller dan Miller, mereka berpendapat nih, bahwa hakikat pengembangan kurikulum itu merupakan siklus yang dimulai dari menentukan orientasi pengembangan kurikulum yang berupa seperti tujuan, pendidikan menyangkut apa, terus arah kegiatan pendidikan yang bagaimana, pandangan tentang anak, pandangan tentang proses pembelajaran, pandangan tentang lingkungan, konsepsi, tentang peranan guru, serta evaluasi belajar. Jadi dengan kata lain, Seller dan Miller ini berpendapat bahwa hakikat pengembangan kurikulum itu merupakan suatu siklus yang harus diperhatikan mulai dari hal yang mendasar sampai hal yang besar kayak gitu teman-teman. Nah, sedangkan pada umumnya hakikat pengembangan kurikulum itu ada dua teman-teman. Jadi yang pertama itu ada namanya rentang kegiatan dan yang kedua itu tujuan kelembagaan. Nah, untuk rentang kegiatan itu apa? Rentang kegiatan itu merupakan rancangan kebijakan yang berisi tentang apa yang harus diajarkan dan sebagai pedoman bagi para pengembang kurikulum lebih lanjut. Nah, dengan kata lain, rentang kegiatan ini itu berupa seperti proses nih, bagaimana nanti kurikulum itu akan terrealisasinya. Jadi, kurikulum itu sebelum dibentuk harus dipertimbangkan dulu teman-teman. Apa saja yang ada di dalamnya, yaitu seperti materi-materi apa yang ada di dalam kurikulum itu, tersebut kegiatan-kegiatan apa yang cocok untuk kurikulum yang akan dilaksanakan. Terus jadwal pengorganisasiannya, misalnya eh, sampai satu semester, sampai satu catur bulan, atau sampai satu tahun. Atau juga seperti bahan pengajaran, contohnya kurikulum ini akan cocok untuk seperti bahan pengajaran yang bagaimana, dengan modul kah, dengan buku kah, atau dengan video-video kayak gitu teman-teman. Jadi rentang kegiatan itu berisikan kayak gitu. Nah, sedangkan yang kedua, yaitu tujuan kelembagaan, itu berupa visi dan misi. Nah, jadi maksudnya visi dan misi kan kita ketahui nih teman-teman, bahwa suatu kelembagaan pendidikan, baik itu SMA maupun suatu pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan, itu kan pasti memiliki visi dan misi yang berbeda ya kan. Nah, apalagi sekolah kita ketahui kan, ada SMA negeri, ada SMA swasta, terus ada yang dia SMA, dan dia ada yang SMK, yaitu sekolah menengah kejuruan. Nah, secara otomatis maka visi misi SMA dan SMK itu berbeda kan teman-teman. Nah, kalau pada umumnya SMA itu visi dan misinya itu adalah untuk menciptakan siswa dan siswinya itu untuk mampu memasuki sekolah kejuruan, yaitu seperti universitas. Nah, sedangkan untuk SMK itu menciptakan siswa dan siswinya itu untuk mampu memasuki dunia kerja. Jadi visi dan misi ini tergantung dari lembaga yang bersangkutan, teman-teman. Nah, selain itu, hakikat pengembangan kurikulum juga dilakukan berdasarkan suatu pertimbangan seperti dasar filosofis, sejarah, dasar psikologis, dasar sosial budaya, dan dasar ilmu pengetahuan. Nah, jadi dalam hakikat pengembangannya itu harus perlu pertimbangan berbagai aspek, teman-teman. Bukan hanya dalam satu aspek, melainkan harus segala aspek harus dipertimbangkan. Nah, kenapa harus dipertimbangkan? Karena kurikulum itu adalah inti dari pendidikan, teman-teman. Jadi kalau kurikulumnya asal-asalan, secara otomatis maka pendidikan akan terjadi dengan salah gitu, tidak mengembangkan atau menciptakan suatu individu yang sesuai kayak gitu, teman-teman. Itu sebabnya kurikulum itu sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan. Nah, kalau dalam dasar filosofis, yaitu harus berdasarkan pandangan-pandangan teman-teman. Jadi kita harus memiliki pandangan hidup kayak gitu. Jadi kita harus melaluinya berbagai aspek, mempertimbangkannya melalui berbagai aspek, bukan hanya dalam satu aspek. Nah, sedangkan sejarah, kita harus belajar juga dari sejarah karena kita ketahui bahwa sejarah merupakan pengalaman yang dapat kita pelajari. Jadi, jangan sampai kita terulang lagi dalam sejarah. Nah, sedangkan dasar psikologis itu berarti harus mempertimbangkan seperti perilaku maupun sifat teman-teman. Dan untuk dasar sosial budaya berarti
hakikat pengembangan kurikulum itu harus mempertimbangkan budaya-budaya. Kan kita ketahui nih, budaya di Indonesia sangat banyak, jadi harus mempertimbangkan dalam berbagai aspeknya. Dan yang terakhir, harus dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu IPTEK. Nah, apalagi pada zaman sekarang tuntutannya sangat besar, yaitu pada era globalisasi, di mana kita dituntut nih untuk dapat mengerti dan memahami ilmu pengetahuan dan teknologi di era zaman sekarang. Nah, sehingga melihat hal tersebut, maka hakikat pengembangan kurikulum itu memerlukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek yang tadi dengan sikap yang kritis, terstruktur, serta berhati-hati. Kenapa harus demikian? Karena kurikulum itu sangat berpengaruh penting dalam dunia pendidikan. Nah, jika kita kritis, terstruktur, dan berhati-hati, maka kita dapat menghasilkan kurikulum yang dapat mengkonversikan ilmu pengetahuan serta budaya, kurikulum yang kritis dan evaluatif, serta kurikulum yang kreatif, kayak gitu teman-teman. Nah, sehingga kesimpulan nih, kita udah sampai kesimpulan, karena kita udah bahas kurikulum dan hakikat pengembangan kurikulumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan. Nah, yang pertama, dikatakan bahwa kurikulum itu adalah jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan yang ditandai hasil sebagai bukti. Jadi sama kayak yang tadi, kurikulum itu adalah jarak yang harus kita tempuh mulai dari start sampai ke finish untuk memperoleh suatu hasil, yaitu kalau dalam bidang pendidikan itu kita memperoleh ijazah. Jadi kita ketahui nih, selama SD kita harus belajar selama 6 tahun, maka selama 6 tahun kita harus mengikuti kurikulum yang ada di SD kita. Terus SMP juga selama 3 tahun, SMA selama 3 tahun. Nah, hasilnya apa? Hasilnya sebagai bukti yaitu ijazah. Kita mendapatkan ijazah saat kita selesai, saat kita telah mencapai garis akhir atau garis finishnya, maka kita akan diberi penghargaan atau hasil, yaitu berupa ijazah bahwa kita telah menyelesaikan kurikulum yang ada di SD, di SMP maupun di SMA, kayak gitu teman-teman. Nah, atau dengan kata lain, kurikulum itu merupakan suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa dengan memberikan perubahan dan perkembangan akan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang, melatih keterampilannya yang sudah dimiliki agar menjadi lebih baik lagi, terus mengubah suatu perilaku untuk menjadi lebih baik lagi, serta yang paling penting yaitu memanusiakan manusia. Nah, yang kedua, hakikat pengembangan kurikulum harus seiring dengan perkembangan zaman. Nah, kenapa demikian? Karena hakikat pengembangan kurikulum harus dapat mengadaptasikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengeksplorasikan pengetahuan yang belum tersentuh sebelumnya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Maka perlu dalam proses hakikat pengembangan kurikulum harus hati-hati, harus relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, efektivitas, dan serta penuh pertimbangan. Karena melalui kurikulum kita akan belajar nih, kita akan memperoleh ilmu. Dari yang tidak tahu, maka kita akan menjadi tahu. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekian untuk topik pada pagi hari ini. Ji ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.